Yang tidak muakkad dan boleh dikerjakan. Contoh sebelum asar, sebelum maghrib. Contoh kalau yang ikhwan berangkat ke masjid habis azan, nunggu iqamat, sholat maghrib belum dikumandangkan iqamat, ya sudah, sholat sunnah saja. Sholat sunnah sebanyaknya, sesenangnya. Nah, ada lagi sholat qabliyah sebelum isya. Itu tidak muakkad tapi boleh dikerjakan dan juga termasuk sunnah. Tapi yang kuat-kuat tadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Diperes lagi di antara semua sholat sunnah rawatib, jangan sampai tidak dikerjakan satu ini saja, yaitu qabliyah subuh. Contoh sedang safar, otomatis harus dijamak, dikosor sisan. Sholat duhur asar kudune papat-papat, duhur papat asar papat digabung, kudune 8 diperes jadi loro-loro. Namanya jamak kosor. Dan di sini kalau kita sedang safar atau sedang ada kegiatan yang menjadikan kita harus menjamak, maka tidak ada sholat sunnah. Otomatis kalau tidak ada sholat sunnah, kita tidak bisa mengerjakan seperti amalan umumnya, karena memang khusus, karena safar. Tetapi meskipun safar, jangan tinggalkan yang qabliyah subuhnya. Jelas? Jadi kalau ba'diyah qabliyah duhur atau maghrib atau isya ataupun mungkin asar, tinggal tidak apa-apa. Ya karena memang sedang safar atau ada uzur. Tapi nek subuh ojo nganti ora qabliyah subuh, eman-eman. Meskipun bangunmu kesiangan, sampai segitunya. Karena Rasulullah pernah mencontohkan dengan para sahabat. Beliau pernah safar bersama sahabat dan kesiangan bangunnya. Dan Rasulullah ternyata mengerjakan qabliyah dulu 2 rakaat baru sholat subuh. Padahal sudah terbit matahari. Ini kejadian sahabat dan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi qabliyah jangan ditinggal, eman-eman. Jelas ya. Jadi kalau mau diperes, qabliyah jangan ditinggal. Yang qabliyah subuh ya subuh jangan ditinggal, atau sholat sunnah fajar. Yang lainnya karena safar kita tidak melakukan. Nah, kerjakan 12 rakaat atau 10 rakaat. Maka Allah akan bangunkan istana di surga. Alhamdulillah. Jadi contoh sholat sunnah rawatib. Terus berikutnya, amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan istana di surga, yaitu kita membangun masjid atau turut serta membangun masjid. Nek iso bangun dhewe alhamdulillah. Ora iso ya rame-rame bareng-bareng patungan. Maka sekecil apapun kita membantu pembangunan tersebut untuk menjadikan sebuah tempat ibadah masjid, maka Allah akan ganti ya dengan istana di surga. Masya Allah. Meskipun kita hanya membantu sebesar sarang burung saja. Sarang burung itu kan kecil ya, kita hanya bantu paling sedikit lah. Misalkan kita bantu berapa rupiah, kalau diuangkan dengan material itu ya dapatnya paling piro toh ya. Itu Allah tetap ganti dengan istana di surga. Jadi kalau kita mau bersedekah bangun masjid, yang boleh masjid sing ijik dibangun gitu ya. Raketan sekali aja lah ya. Atau sedang safar kemana ada masjid yang sedang dibangun, ya sudah. Biasanya kalau kita ke Jawa Barat atau kita ke daerah mana ya, mesti ada banyak di jalan itu pakai jaring ikan, jaring ikan. Orang boleh iwak, boleh duit, membangun masjid. Ya itulah tata cara di daerah sana, memang begitu. Cara mendapatkan donatur ya, kadang ada yang masih pakai manual ya, siapa yang lewat monggo kalau mau ikut nyumbang.
Nah kalau kita mau ikut bantu ya sudah, nggak usah komen macam-macam. Karena seringkali kita komennya lebih duluan daripada amal solehnya. Wong Islam ngono malah ngelek-ngelek Islam. Itu tidak komentar bantu yo ora mah komentar. Nek bantu yo bantu seleboke ban. Ya. Kalau memang itu nanti beneran jadi ya kita dapat pahala. Kalau enggak pun ya tetap dapat pahala. Niat kita memang bantu untuk pembangunan masjid, dapat pahalanya. Wis toh. Masya Allah. Ikut membantu pembangunan masjid. Ini untuk kita bisa mendapatkan istana di surga. Yang berikutnya, jamin cepat meniki. Amalan yang lain yang bisa menjadikan kita mendapatkan istana di surga, yaitu menutup shaf yang masih kosong. Jadi kalau kita sedang sholat jamaah kok kosong, ya ini yang ikhwan ini masuk, penuhi supaya tidak bolong. Allah akan ganti dengan istana di surga. Allah beri balasan istana di surga. Ada ulama yang berpendapat lain, yang dimaksud adalah membantu kesulitan saudaranya. Jadi menutupi kesulitan yang bolong gitu. Ini ada saudara kok susah hidupnya, sulit ya, maka dipenuhi. Nah gampangnya gitu, ditutupi, dipenuhi, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi membantu orang lain, atau tadi pas soal jamaah nutup shaf yang kosong. Berikutnya, amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan istana di surga adalah berdoa sebelum masuk pasar. Berdoa sebelum masuk pasar. Maka barang siapa yang membaca doa sebelum masuk pasar, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Keren ya, masuk pasar itu istana ini. Pasar itu macamnya banyak ya, mall atau pasar tradisional. Pokoknya pasar itu tempat transaksi jual beli. Doanya gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal ya? Oh ternyata itu tuh doanya. Ya wis kuwi. Ada beberapa redaksi, tapi ini yang paling kita kenal dan pahami. Bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada yuhyi wa yumitnya. Kalau yang biasa doa kita pagi sore, yang dulu pernah kita ajarkan tidak pakai yuhyi wa yumit. Nah ini masuk pasar pakai itu. Maka sebelum masuk pasar, turun dari kendaraan, baca itu dulu, baru masuk pasar. Insya Allah dibangunkan istana di surga. Alhamdulillah. Biasanya ratau dulu. Semoga pasar ya wis gara lebih. Berikutnya, Allah akan bangunkan istana di surga dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Surat Al-Ikhlas, surat yang biasa kita baca ya, gampang ya, 10 kali saja. Yuk bareng-bareng yuk 10 yuk. Kita cepat Pak, biar kita hari ini dapat istana di surga. Amin. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, semoga dibangunkan istana di surga. Bacanya kapan Pak Ustadz? Bebas. Boleh habis sholat, boleh lagi jalan, leyeh-leyeh, pokoknya 10. Dan kalau seperti ini biasanya 10 ya langsung berurutan. Bukan pagi 10, 1, siang 2, sore 3. Maksudnya ya langsung sekali baca selesai, jelas ya. 10. Yang berikutnya, amalan yang bisa menjadikan kita dapat istana di surga, yaitu meninggalkan perdebatan. Ini kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, Allah akan gantikan dia surga. Rasulullah SAW mengatakan, aku akan menjamin ya rumah atau istana di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Jadi meskipun kita benar, rasa debat, rasa ngeyel, rasa debat itu jadi tinggal baik. Karena nggak bermanfaat. Apalagi orang-orang yang diajak debatnya ini goblok, bodoh, ngentek energi. Nggak usah. Apalagi perdebatan yang tidak menjamin kebaikan dan tidak mengubah keadaan. Bukan urusan kita. Perang Rusia Ukraina debuan itu usah debat. Wong nggak bisa mengubah keadaan karena level kita berbeda. Nah, kadang di medsos itu banyak orang debat gara-gara masalah yang kadang nggak penting buat diri. Sing bener sing di tapi mawar afi apa babysitternya atau apa rasa dibahas urusan tek waktu ini jelas ya. Karena kita ini disuguhi dengan banyaknya informasi yang membuat kita itu habis energinya. Akhirnya ibadahnya jadi sedikit, ngerumpinya, gibahnya malah tambah banyak. Hidupnya malah tidak berkah karena banyak aktivitas yang tidak bermanfaat. Makanya rasa debat, mending ngalah wae. Yang berikutnya, Allah bangunkan istana di surga bagi mereka yang meninggalkan dusta. Meninggalkan dusta meskipun sedang bercanda. Jadi Rasulullah menjamin siapa yang bisa meninggalkan dusta, bahkan saat dia bercanda sekalipun Allah bangunkan istana di surga. Kan sekarang banyak tuh di media sosial. Besok tak kasih motor ya, tapi bohong. Paham nggak? Kan banyak tuh gitu. Itu dusta. Kan bercanda, maksudnya kan bercanda, tapi itu bohong. Atau kalau sekarang dikenal dengan ngeprank, suaminya diprank, istrinya diprank, anaknya diprank, kucingnya lo diprank. Ya Allah, kan ada tuh. Karena saya senang kucing, kadang-kadang kucingnya diprank, dihapusi istilah diprank itu. Ya Allah. Nah, itu meskipun dia bercanda, waduh, gak usah. Jangan berdusta, sekalipun itu bercanda. Dusta yang boleh adalah dusta antara suami dan istri. Saya ulangi, dusta yang boleh adalah dusta antara
suami dan istri dalam rangka untuk membangun keharmonisan, kebahagiaan. Boleh ngapusi demi untuk menjaga keharmonisan. Bojone nggo klambi piye Pak, apik ra Pak? Piye bagus enggak? Apik, sip tenang. Padahal jane cocok. Tapi enggak apa-apa ngapusi men seneng kok. Suaminya ngaca, wetenge gendut. Mah, aku kok tambah gendut ya mah perutku ya mah ya. Enggak kayak dulu lagi. Enggak apa, papa tambah seksi ya. Wis toh lah. Aku seneng Pak. Ada bojone wah bapak ini gembrot saiki. Ya jane wah. Nah, tapi gimana? Nah, itu boleh berdusta untuk hal-hal yang baik dalam rangka untuk menjaga apa? Keharmonisan. Nah, ini ngomong tenanan malah repot. Dan harus dibedakan ya. Kedustaan suami istri ini batasannya apa tadi? Untuk menjaga apa? Bukan untuk kedustaan yang lain. Dusta ya dusta. Dusta ya berarti dosa, paham? Pak dari mana Pak? Dari kantor. Masa sih Pak? Padahal enggak gitu. Dia habis dari karaoke. Ternyata ngakunya pulang dari kantor. Kenapa? Loh, aku tadi ke kantor Pak. Tadi sempat mampir nggak ada Pak, katanya Papa pulang sih. Kok Papa katanya di kantor? Kok baru bangun sekarang baru pulang? Iya mah aku tadi di kantor. Bohong Papa. Nah ini bohong, dusta yang berdosa. Enggak boleh. Jelas ya? Ini tidak benar. Harus tahu batasannya. Dusta dimaksud untuk suami istri adalah untuk menyenangkan pasangannya, mencari kebahagiaan. Itu harus dijaga. Maka jangan suka berdusta, meskipun itu hanya bercanda, sekalipun itu kepada binatang. Ojo dihapusi. Ya, nek ra ngeki panganan yo rasa pus. Oh, padahal ora ono. Ngapusi. Rasa mau diundang ya diundang wae rasa. Pus kaya ngeki panganan padahal ra ono. Ngapusi. Dulu di zaman para tabiin itu ya, generasi hebat itu zaman dulu itu ada seorang yang mencari tentang sebuah hadis. Nah katanya yang punya hadis ini seseorang yang bernama ini, dicari lah gitu si fulan ini. Sampai ke tempatnya dia, satu kampung begitu, melihat orang yang mau dia temuin itu sedang ngasih makan ayam. Jadi ayam-ayam itu mau dikasih makan, tapi dia bilang ker, tangannya tuh tidak ada apa-apanya. Jadi kan harusnya ngasih makan ya beras kayak apa, kayak ternyata tangannya tidak kosong. Dia ngeprank, dia bohongin ayam-ayam itu kur pada tidak ada. Langsung dia tinggalkan. Dia tidak mau ngambil hadis dari orang ini karena dia telah membohongi ayam. Hanya cuma itu aja, dia tidak mau ngambil hadisnya. Ini sedemikian hebatnya hadis itu terjaga. Yang sahih, yang tidak sahih, itu mutawatir sampai garis akhlak orang yang membawa hadis itu pun harus diperhatikan sampai segitunya. Paham ya? Itu hal yang kecil kan, tapi tidak dipakai hadisnya. Nah kita juga begitu ya, berusaha untuk tidak berdusta kepada siapapun. Ini orang kalau bisa tidak berdusta, menjaga dirinya nggak dusta, itu termasuk orang yang besok golongan orang-orang yang sidik, orang yang jujur, itu yang mampu memberikan syafaat kepada orang lain. Itu istimewa banget. Makanya Rasulullah menjamin istana untuk dia di surga karena memang bisa menjaga untuk tidak berdusta. Yang berikutnya yaitu akhlak yang baik. Barang siapa yang memiliki akhlak yang baik, Rasulullah menjamin istana di surga. Akhlak yang terpuji. Orang yang akhlaknya baik dijamin oleh Nabi istana di surga. Makanya orang yang memiliki akhlak yang baik ini betul-betul istimewa. Dan saya selalu menyampaikan di kajian pranikah, di kajian pernikahan itu saya menyampaikan, jika ingin tahu akhlak seseorang baik apa tidak, maka cek di rumahnya gitu. Kalau mau ngecek akhlak seseorang bukan di luar rumahnya, cek di dalam rumahnya. Kalau mau ngecek seorang laki-laki, ya paling tahu akhlak suaminya ya istrinya.
Yang paling tahu akhlak istrinya ya suaminya. Yang paling tahu akhlak anaknya ya orang tuanya. Yang paling tahu akhlak orang tuanya ya anaknya. Jelas? Jadi untuk mengetahui akhlak seseorang itu baik atau tidak, cek di dalam rumahnya atau di keluarganya. Kalau yang masih jomblo biasanya saya kasih tahu. Kalau ingin ngecek seorang laki-laki, dia soleh apa tidak, akhlaknya baik apa tidak, cek bagaimana cara dia bersikap terhadap ibunya atau kepada orang tuanya. Ibunya dibentak, bapaknya diunek-unek, wah jelek. Padahal yang jopo kalau tangganya apik, monggo Bu injil. Nah, sama gurunya ya oke, sama tetangga, tapi sama bapak ibunya ndak oke. Ini akhlaknya buruk. Cara ngecek akhlak yang pertama dengan orang tuanya gimana? Terus yang kedua cara ngeceknya dengan siapa? Dengan saudaranya, kerabatnya, ya kakaknya, ya adiknya. Yang ketiga dengan tetangganya. Yang paling dekat dengan keluarga adalah tetangganya. Bagaimana dia bertetangga? Ini untuk ngecek. Yang terakhir dengan anak kecil. Bagaimana sikap dia dengan anak-anak. Itu kalau mau ngecek akhlak seorang laki-laki lah. Kalau mau jadi mantu ya, mau dijadikan jodoh. Jadi bagaimana dia dengan orang tuanya, dengan keluarga atau kerabatnya, dengan tetangganya, dan dengan anak-anak kecil. Kalau 4 kriteria ini bagus semua, istimewa. Karena yang tahu persis akhlak seseorang ya keluarganya. Moga-moga kita semua punya akhlak yang baik. Belajar. Yang berikutnya, Allah akan bangunkan istana di surga bagi mereka yang kehilangan anaknya, ditinggal mati anaknya yang masih kecil. Kemudian dia memuji kepada Allah dan beristirja. Dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji Allah terus beristirja, ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya memang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah, ya kembali kepada Allah. Barang siapa yang kehilangan buah hatinya, buah hati itu berarti ya anaknya, dan dia memuji Allah, kemudian bersirja, Allah akan bangunkan istana di surga, dan malaikat disuruh untuk menempelkan tulisan di istana itu dengan tulisan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi istana dikasih plang. Istana surga ada namanya, ada plangnya, Baitul Hamdi. Bagi mereka yang ditinggal mati buah hati, anaknya diambil sama Allah, dia malah memuji Allah dan beristirja. Dan itu susah. Namanya kehilangan ya sedih lah. Maksud memuji, anakmu mati loh, alhamdulillah. Ya kan aneh ya. Bojomu mati, alhamdulillah. Wah, aneh mana? Tapi orang yang bisa seperti ini, wah ini tingkatnya udah tinggi. Dia memandang sesuatu dengan hakikat, bukan lagi dengan pandangan syariat. Pandangan syariat itu pandangan dohir, hakikat itu batin. Kenapa? Oh, istri saya milik Allah, suami saya milik Allah, anak saya milik Allah, orang tua saya milik Allah. Dan mereka di dunia sudah selesai tugasnya. Alhamdulillah, sudah selesai tugasnya. Maka kalau orang yang memandang dengan cara batiniah, ada kematian, semua harus alhamdulillah. Orang baik mati, alhamdulillah, tugas dia sudah selesai dan sekarang menikmati hasil kebaikannya. Jika orang yang buruk yang mati, alhamdulillah, potensi keburukan dia sudah selesai, tidak membawa masalah buat orang lain lagi. Paham ya kan? Nang kan ya ora lazim. Bu, alhamdulillah suami Anda sudah meninggal. Ya lucu, aneh. Ini hanya untuk orang-orang yang memang beda. Sehingga kalau kita sudah memandang dengan kacamata batin, semuanya jadi enteng dan ringan.
Saya ulangi ya, semua kalau dipandang dengan mata batin, dengan spiritual, dengan hakikat, dengan keimanan, maka semua akan terasa ringan. Ringan saja. Yang semua miliknya Allah, kita semua diuji oleh Allah, dan besok akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa amalan untuk kita bisa mendapatkan istana di surga. Yang terakhir saya tutup, kalau tadi ada kisah Rabi'ah meminta kepada Nabi untuk bisa bersama di surga, perbanyaklah sujud. Nah, yang terakhir ada amalan yang ringan tapi sangat istimewa, jaminan surga, yaitu membaca ayat kursi selepas sholat. Baca ayat kursi selepas sholat. Maka barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat, jaminan surga. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematiannya. Itu hadisnya. Maksudnya apa? Ya dijamin masuk surga kalau dia mati selepas membaca ayat kursi. Tadi subuh baca ayat kursi, meninggal sekarang, insya Allah surga. Habis duhur baca ayat kursi, meninggal waktu asar, insya Allah surga. Jelas ya? Itu jaminan dari Nabi SAW. Maka disunahkan Nabi sholat baca ayat kursi. Meskipun zikir yang lain tidak, jangan tinggalkan yang ini. Kayak tadi sholat qobliyah subuh, sesusah apapun kerjakan baru sholat subuh. Sama ayat kursi ini, sesibuk apapun baca ayat kursi. Contoh habis sholat, kita kan tidak sempat doa, tidak sempat zikir, ya sudah ayat kursinya. Meskipun sambil jalan. Jadi habis sholat kita langsung bergegas, langsung berdiri pergi. Maka sepanjang jalan ini atau pergi ini baca ayat kursi. Jelas ya? Yang lain nggak usah, nggak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya yang tiga-tiga itu enggak apa-apa. Istighfar enggak apa-apa. Yang penting apa? Ayat kursinya sambil jalan, sambil meninggalkan tempat tadi kita sholat, sambil baca ayat kursi. Pokoknya ayat kursi ini jangan nanti ditinggal. Jelas ya? Ya, ini beberapa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita masuk surga dan mendapatkan istana di surga. Dijamin oleh Nabi SAW dan memang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan. Jadi apa-apa yang tadi kita bahas, moga-moga bisa diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan. Eman, mumpung masih di dunia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.